الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمر إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Sering kami katakan Bapak Ibu biar berulang-ulang sehingga kita merasakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur Bapak Ibu, itu roh kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang Allah kembalikan, ada yang tidak Allah kembalikan. Dan kita bersyukur roh kita ditarik oleh Allah, kemudian Allah kembalikan roh itu sehingga kita hidup. Dan kita bersyukur pagi ini kita bangun dari tidur, kita telah mengawali hidup kita di masjid. Ini nikmat besar Bapak Ibu, tidak banyak orang mendapatkan nikmat ini. Maka kita rasakan betul dalam hati yang paling dalam bahwa subuh ini, hari ini kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita bermohon Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita mohon betul kepada Allah kiranya Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat terakhir. Di surat Luqman ini sampai 34 ayat, dan subuh ini kita lihat ayat 34. Sering kami katakan Bapak Ibu, beruntung kita Bapak Ibu ya berinteraksi dengan Al-Quran. Selain keberkahan kita dapatkan ilmu informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran ini kalamullah, Allah yang berkata-kata. Dan pagi ini, subuh ini, apa kata Allah? Kita lihat di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisinya, di sisi Allah, ilmu sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Karena jadi waktu Bapak Ibu, kiamat itu Tuhan saya yang tahu. Bila kata jadi kiamat, bahkan Rasul mulia sendiri Bapak Ibu, manusia yang paling dekat dengan Allah, tidak tahu kapan hari kiamat. Karena ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, bila kiamat ya Rasulullah? Jawab Rasulullah tidak mengejar tanggal, tidak mengejar harinya. Cuma Rasulullah mengejar analah dipersiapkan kalau terjadi kiamat. Itu yang penting kita Bapak Ibu. Bila terjadi kiamat itu tidak urusan awak Bapak Ibu. Karena surah Luqman ayat 34 ini ada 4 hal yang memang itu urusan Allah, tidak urusan awak. Biasalah Allah yang mengaturnya Bapak Ibu. Orang mengejian kiamat ko apabila lah damai antara Palestina dan Israel.
Beko ada orang damai Palestina jo Israel, kok yo damai kawan. Aki amai hari lain je. Dulu ya boleh tu. Sehingga senang hati parang si orang Israel ke orang Palestina. Jadi kalau damai beko kabar salah satu ciri kiamat tu damainya Palestina dan Israel, kiamat lah je. Sehingga dulu kawan ko cami jelas sampai damai. Itu damai lah Israel dan Palestina. Damai ya. Kiamat itu. Itu yang tak perlu, makanya Allah perlu sekali Bapak Ibu Allah informasikan kepada kita, innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang tahu bila kata jadinya kiamat. Tak penting di awak tu dah Bapak Ibu, di awak bisa jadi hari ko kiamat di awak Bapak Ibu. Kiamat kecil bisa jadi hari ini Bapak Ibu. Meninggal buat adik kowe kan ada orang salat subuh berjamaah di masjid itu, zuhur inyo disalatkan di masjid itu Bapak Ibu. Kami pernah menyaksikan itu sama-sama salat subuh Jawa, rupa sepulang ke rumah paniang adalah meninggal saja. Itu zuhur kau disalatkan di masjid yang sama. Itulah kiamat itu Bapak Ibu. Ketika awak meninggal, kan waktu masuk ke alam kubur, kan awak menunggu je awal bila kiamat dibangkitkan. Kok 2000 tahun lagi kiamat, kok 1 juta tahun lagi, kan jalan habis tu menderang lalu. Meninggalnya tu terkaluk je kan. 2 juta tahun lagi kiamat kan dibangkit tu. Kan sebentar dia tanya. Jadi kalau kiamat awak dah kira kiamat sudah dekat bagi kita, maka awak kerajaan yang elok-elok saja. Ya Allah elok hubungan awak sesama awak saling memaafkan. Koyok ku meninggal tapi tak masalah dah Bapak Ibu. Ya kan awak sebelum masuk surga tu diperlihatkan surga tu ke awak Bapak Ibu, orang yang taat tu meninggal awak kini kan dapat DP awak kuat nanti masuk surga ku modal surga nikmat awak menjalang awak masuk surga. Tapi kalau awak neraka Bapak Ibu, Allah perlihatkan neraka tu. Ke Fir'aun tu Allah lihatkan neraka tu pagi dan petang sebelumnya masuk. Jadi penting benar awak tahu kiamat bila terjadi urusan Allah, urusan awak siap selalu, siap setiap saat. Kemudian apa lagi yang Allah informasikan di sini Bapak Ibu yang tidak perlu kita debatkan, dan Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaisa, dan dialah yang menurunkan hujan. Jadi yang menurunkan hujan pun tak pawang Bapak Ibu. Allah yang menurunkan hujan, jale-jale Allah mengecian. Jadi kalau ada orang mengecian bisa hanya menurunkan hujan, yang lambang pantah Al-Quran itu Bapak Ibu. Dan kita mempercayai dia mampu menurunkan hujan, berarti kita menolak Al-Quran. Nah Al-Quran jelas-jelas mengatakan Allah yang menurunkan hujan. Apa kok ada orang nampak pawang-pawang tu? Pawang tu dia ilmu saketik. Paling-paling dia bisa menahan sebentar, ada memindahan. Itu pun dengan izin Allah. Dia bukan menciptakan hujan dia Bapak Ibu. Dan ini juga Bapak Ibu menjadi apa bagi kita Bapak Ibu? Agar jangan pernah mencela kalau hujan terjadi. Berarti kalau mencela hujan Bapak Ibu, mencela Allah. Allah mengici anak wa yunazzilul ghaisa, dan dia menurunkan hujan. Ibu lu apa ya mencuci laman jamu beko siang pergi baralek pakai baju nan istimewa kau ada di jamu situ. Kita bayang beko pergi baralek pakai baju rancak kau, baju seragam, baju majelis taklim. Rupa sedang lama-lama aku tak kalau hujan labek bakal itu. Pas bangun calik sabasa-basa barangkit jam sabale setengah sabale basah sabasa-basanya. Ibu kecian tak selesai hujan doa astagfirullah. Allah tak selesai ibu kecian. Minta ampun Bapak Ibu. Ada orang baralik misalnya kan, tiba hujan, tangga tendanya Bapak Ibu. Tangga tendanya lah bocor langsung ngamuk-ngamuk dia hujan tak selesai. Itu nak benar Bapak Ibu. Bayangkan ya, Allah agi awak minantu Bapak Ibu. Baralik itu kan dapat minantu tu kan. Tak mudah dapat minantu. Allah agi awak minantu. Cuman kecil Allah kan dapat minantu. Cuman ketika baralik lagi hujan labik yo, bocor tenda yo. Itu kecil Allah. Cuma
Mana Allah nak mengecian kau ada bapak ibu. Tapi kalau bagi proposal dia Allah, Pak minta ya Allah ya Tuhanku dapatkanlah aku minantu ya Allah. Anda ada kecil Allah cewek sekali, nak ada dapat minantu. Tapi pas baralik nanti bocor apunya ya. Lena dia berfikir mungkin awak ada orang dapat nak apa? Dapat minantu apa? Syarat engkau minantu, ambo lagi minantu pi pas baralik bocor tenda engkau. Kalau enggak nak dapat minantu doh. Ayo deh waktu lapor dapat minantu. Seperti itu kita menyikapi hidup bapak ibu. Dia dapat minantu, dapat lo bocor tenda baralik awak. Aku tu wak ridho. Dimulai gini bapak ibu, awak ridho. Jauh hujan kan hujan tu Allah yang bagi. Paling-paling ada sunnah ni bapak ibu. Ketika hujan kepada doa, ya Allah jadikan hujan itu kebaikan, rahmat ya Allah. Ada bapak ibu berdoa ketika lah hujan terjadi. Kemudian siapa lagi yang Allah yang tahu, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia yang mengetahui apa dalam kandungan. Di dalam kandungan itu bapak ibu itu Allah yang tahu. Walaupun kini dengan kecanggihan teknologi, dengan USG 5 dimensi, 10 dimensi, lah bisa jantan batino lah jalan di situ. Mungkin sekedar itu ilmunya manusia dapat tahu. Tapi bagaimana kondisi jantungnya, bagaimana kondisi paru-paru bayi yang dalam itu Allah yang tahu. Dan juga bagaimana masa depannya Allah yang tahu. Jadi kita bapak ibu, apa yang ada dalam rahim wa ikhlas ya wa terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kecewa ketika mendengar padusi rupanya anak lalimo padusi. Betapa cik Laida gentong laki-laki. Rupa padusi jo de padusi juo. Atau anak lelaki lalimo ingin nangkanam koko bersih misalnya kan. Rupa laki-laki juo. Tak kuliah tu bapak ibu. Jali-jali Allah mengecian. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu. Allah yang tahu lebih baik untuk kita bapak ibu. Karena Allah kunci ayat ini, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Maha mengetahui itu tahu lebih baik. Bila saat kiamat Allah tahu saat yang lebih baik. Bila hujan Allah tahu saat yang lebih baik. Dan apa yang ada dalam rahim Allah tahu yang terbaik. Jadi mulai kini bapak ibu, cucu laki-laki, cucu padusi sama senyum kita, sama bahagia kita. Kemudian minta ampun bapak ibu, mana tahu lahir cacat pun jangan kecewa bapak ibu. Ada rahasia Allah itu bapak ibu. Cacat misalnya cucu dua yang tampil jangan sampai. Tapi kalau Allah uji cacatnya misalnya, wak sabar, wak ikhlas, membuat berkah cacat ke bapak ibu. Kami pernah menemukan seorang rumah tangga. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat cacat anak saja anak kau cacat sakayu-kayunya bapak ibu. Dia menerima cacat anak tu. Dan terakhir bapak ibu anaknya kau hebat-hebat nomor 1, nomor 2, nomor 3 hebat-hebat agama-agama petapang-tapang seluruhnya yang cacat kau nak mengawal aja ketika sampai tua. Cacat sama mengamarkan mengendak diizinkan Allah hanya baralik tu. Hanya lah ambil air dan amat gaib kau, hanya ambil kau seluruhnya. Makanya bersyukurlah dengan apapun yang terjadi. Allah tu tak sia-sia, Allah tu tak jahat, Allah tu tak zalim. Jadi kalau misalnya takdirkan kau cacat anak awak, maaf saya kau autis anak awak, kau bakal bantu anak awak tu terimalah bapak ibu dengan lapang hati, dengan syukur, dengan senang hati. Jangan bandiang-bandiangan apa paja tu anaknya soleh-soleh, elok rancang-rancang anakmu bakal modeko. Jangan sampai modeko. Allah punya aturan. Apa penting buat baju aku tahu Allah yang membagi rezeki aku. Dalam rahim tu Allah yang tahu ganteng inyo, karibonyo, karitiang inyo, hitam kaleknya, hitam menangahnya. Allah yang ngatur. Manjuang inyo orang pada kakak, orang bapak ibu nak sanggup bantuannya doh. Akan ada orang kan ibunya Cino, apaknya negro. Habis kau dapiknya kulit apaknya bentuk mandi. Anjing nak ada, anak nomor 2 dapiknya kulit mandinya. Dapik bentuk apa? Apa gagal tu apa? Ada mencuang kan hitam karibo. Ibunya Cino, dapiknya kulit ibunya, dapiknya apa hidung apaknya.
nang kadang pun tunggu hancak ada. Nang di bawah apa? Ada beknya, kuli apaknya sekali. Bantu ibunya. Nak bersyukur itu harus bersyukur. Allah yang ngatur pada kakak tidak sama bantuannya dari bapak ibu. Wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan. Dan tidak ada yang mengetahui dirinya apa yang akan dikerjakannya besok. Nak tahu ada bapak ibu, jangan besok oleh bego nak tahu ada bapak ibu. Ada orang masih bisa mengarik-ngarik tangannya siang, malamnya tak bisa mengarik, itu stroke ni bapak ibu. Ada yang mengajar besoknya sampai ke Batu Sangka, besoknya sampai ke Jakarta, malamnya lah stroke. Maka tak stroke lalu stop, langsung stop sekali. Makanya Allah ingin kawal kalau ada mengerja besok kajian, insya Allah. Tak ada kuasa ada bapak ibu, maka jangan pernah awak ada pasti besok, jangan pernah bapak ibu. Dan besok tu Allah yang punya. Awak boleh punya rencana, tapi Allah yang menentukan bapak ibu. Takdir tu Allah yang punya. Maka nak perlu panik juga kajian besok bapak ibu. Sering kami mengatakan, kenapa orang banyak stres bapak ibu? Karenanya memikir besok. Memikirkan besok adalah memikir 30 tahun lain. Sering kami katakan, inyo panik memikir 30 tahun lain. Wah, hanya dia gini ya, punya pikir 30 tahun lain. Anaknya baru lahir kali gua. Anak nanti 30 tahun lain, 20 tahun lain siapa ko pun suaminya, siapa ko istrinya. Alah panik baru lahir anak, baru nyala panik sekali siapa ko menantu anak ko aja. Ada maka Allah mengecewakan 20 hari lain. Besok Allah yang tahu, tak perlu pikiran tu. Biar Allah senang memikirkan besok. Pikirkan hari kini saja bapak ibu. Orang beriman tu wala khaufun wala hum yahzanun. Inyo tak ada sedih-sedih hati, inyo tak ada capek-capek tu. Sedih-sedih hati apa kejadian yang lama-lama, tak perlu pikir-pikir dah bapak ibu. Jangan fikir-fikir perangai anak petang cek lain, perangai suami besok petang cek lain, perangai mentua sebulan yang lalu. Nak doa fikir-fikir dah bapak ibu. Awak kini duit kecil ayat al-Kahfi bapak ibu untuk awak bisa bahagia. Kisian dalam hati awak ketika bangun tadi, awak baru dijadian Allah hariku. Bangun subuh tadi kan, awak perlu diciptakan Allah. Dia tak punya masalah ada bapak ibu, tak punya masa lalu ada, tak punya trauma ada. Petang buat anak ku 3, 2 lama meninggal cik. Memang 2 nak punya. Awak baru dijadian kau nak ada suami lah meninggal kan awak jadian, awak sehat. Suami tak ada. Anak kalau 5 kan tinggal 2 lah misalnya. Awak ada anak 2. Itu awak kajian bapak ibu. Baru hidup baru. Itu bahagia awak nak, awak sehat. Ada anak 2, ada rumah. Tapi awak fikir dulu pernah punya suami, dulu punya anak 5, dulu pernah cucu 3, dah sakit lama meninggal. Itu awak fikir tentu ya panik bapak ibu. Tu nak urusan awak tu Allah atur tu mam. Tu awak bangun tadi, ambo baru hidup. Langsung awak bahagia sekali. Ambo mati beko malam. Beko malam mati mengacam nak kerja besok. Besok ngau fikir besok kan mati beko malam. Anak nikmat ini tu bapak ibu, tak perlu fikir besok kalau anak menantu, besok anak kuliah, tak. Cuman hari itu maksimal awak. Maka maksimal karena baca Nabi besok awak akan meninggal ada kurma tanam jolai. Dia walaupun awak akan mati besok malam tetap semangat awak. Semangat awak karajo, semangat awak ibadah. Rupoi dia awak sambung hari cek lain. Awak ngecek apa dah tu? Mati besok malam rupoi dia sambung hari cek lain akhir tercapai cita-cita awak bapak ibu. Samu sering kami mengatakan samu awak je mau potong rumput. Lapangan bola awak tak potong rumput. Yuang potong rumput kau lapangan bola ke cek bos. Gua calik lapangan bola tu stres sama ibu. Tapi jangan calik lapangan bola tu. Kaja sih ketek. Selesai berhenti minum. Makan cuk pilu. Kaja selesai. Besok ulang balik. Selesai tu mama. Tapi kalau awak calik panik mama. Awak calik anak-anak suami meninggal, binti tak ada. Anak-anak aku lihatnya buat SMA-nya, buat SMP, panik mama ibu, stres besar mah. Stroke besar mah. Aku nak perlu fikir tu awak cik-cik sewa kerajaan. Dan terakhir kata Allah di sini bapak ibu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Dan tidak ada yang mengetahui di mana dia mati. Di mana awak mati nak perlu biar urusan Allah bapak ibu.
Pokoknya nih ibu wasiat ke anak mati yang boleh dikubur di Sungai Garinggiang. Jangan payah nak beko mati di Singapura. Bang mbok ke Sungai Garinggiang tu. Yang pernah wasiat model itu kok mati amak kubur sampai apa ya jangan. Karena ayo anak beko apa diutus sangka di kubur ibu mati di Kalimantan. Bang mbok itu. Ada mulai kini jangan wasiat di mak mati situ kuburan. Dia mana naik balik mulai kini nak perlu bikin kiamat urusan Allah, nak perlu bikin mati urusan Allah. Urusan Allah mempersiapkan diri untuk mati, mempersiapkan diri untuk menyambut kiamat. Allah kunci ayat ini. Innallaha alimun khabir. Semuanya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Biarlah itu urusan Allah Bapak Ibu, urusan Allah taat salah. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.